sebelum memulai kegiatan kita, Ibu mau melihat situasi kalian dulu. Coba berdiri semuanya. Oke, sudah rapi semua. Yang cowok sudah masukkan baju dan sebagainya. Coba lihat di sekeliling kalian, adakah sampah dan sebagainya itu? Tidak ada, Bu. Oke, nah baiklah. Kalau kita sudah siap semua, kita memulai kegiatan kita dengan berdoa. Ibu minta kasih pimpin doa. Silakan kasih. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena kami masih Engkau berikan nafas kehidupan hingga hari ini. Bapa, kami ingin memulai kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati kegiatan ini dari awal hingga akhir nanti. Kami juga berdoa bagi guru-guru dan orang tua kami yang telah mendidik kami. Kiranya Engkau melindungi mereka dimanapun mereka berada. Ampunilah segala dosa mereka, perlancarlah rezeki mereka. Hanya ini doa anakmu, terpujilah namamu sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Bagus sekali doanya. Silakan duduk ya. Oke. Hari ini Ibu mau ngecek dulu teman-teman kita yang tidak hadir ya. Nah, siapa-siapa saja kita yang hadir hari ini. Jin Xiang Chun. Oke. Kasih. Hadir, Bu. Graciela Yulis. Hadir, Bu. Oke. Maria Jennifer. Hadir, Bu. Nah, Jenny. Aprilia. Hadir, Bu. Yupita. Hadir, Bu. Anselmus. Oke. Nika. Nah, siapa teman kita yang tak hadir nih? Ada? Andreas mana Andreas? Andreas kesini. Mbak masuk, Bu. Oh, iya ya. Oh iya, tadi pagi dia bilang ada izin ngambil ijazah yang 3 jari ke SMP ya. Oke, Andrea. Satu lagi yang tidak hadir, Mission. Ada yang tahu keterangannya? Tidak tahu. Oke, apa ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Hari ini kita belajar bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan kasih. Tentang suara hati, Bu. Tentang suara hati. Apa yang kita bahas tentang suara hati kemarin? Ada sifat-sifat suara hati, fungsi dan cara kerja suara hati. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat ya. Ya, mantap. Oke. Nah, hari ini dalam kita bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, nanti kita akan melihat berita-berita yang dikatakan hoax, berita-berita yang dikatakan benarnya informasinya. Lalu kita juga nanti akan berdinamika bersama dalam diskusi kelompok. Nah, untuk itu Ibu mau mengajak kalian melihat kemampuan kalian dulu dalam memahami atau mengetahui bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Nah, kita mulai ya. Media massa hanya mencakup surat kabar dan majalah. Benar apa salah? Benar. Oke, kita lihat. Salah. Lanjut ya. Sikap kritis terhadap media massa berarti mempertanyakan dan menganalisis informasi yang diterima. Benar apa salah? Benar. Kita lihat. Oke, keren. Lanjut. Nah, media massa adalah salah satu bentuk media massa. Media sosial adalah salah satu bentuk media massa yang paling banyak digunakan saat ini. Benar apa salah? Benar. Ya. Semua informasi yang disampaikan oleh media massa dapat dipercaya tanpa perlu diverifikasi. Salah. Lanjut pertanyaan terakhir. Berita palsu atau hoax adalah informasi yang tidak benar dan dapat menyesatkan masyarakat. Benar atau salah? Benar. Oke, kita lihat
dari 5 soal. Ya, lumayan pengetahuan awalnya. Oke. Nah, tadi kita sudah mengadakan tes awal untuk mengetahui sejauh mana sih kalian memahami materi kita ini. Nah, materi kita ini tadi adalah bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Apa sih tujuan dari kita belajar bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa? Tujuan pembelajaran kita. Nah, ini dia. Peserta didik mampu memahami ajaran Katolik tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa dan mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Nah, ini tujuannya. Jadi nanti kalian diharapkan memahami ajaran gereja Katolik tentang bersikap kritis, bertanggung jawab. Kalau kalian sudah memahami, pada akhirnya kalian mampu bersyukur. Nah, setiap generasi muda kalian ya, memiliki tanggung jawab menjadi konsumen yang cerdas ya, konsumen media yang cerdas, karena kita semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media massa ya. Dengan bersikap kritis dan kita dapat membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Kemudian kita dapat memahami dampak dari berita yang kita terima. Kita nanti itulah yang dinamakan bersikap kritis ya. Apa langkah-langkah penting untuk membangun masyarakat yang lebih baik ya? Langkah-langkah yang membuat atau membangun masyarakat yang lebih baik adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam skala besar, dalam berbagai bentuknya, digunakan secara bijak ya. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menganalisis sumber-sumber informasi itu, kita harus memastikan kebenarannya. Kemudian informasi itu kita saring terlebih dahulu sebelum kita share, ya kan? Nah, itu. Jadi kurang lebih gambaran materi kita seperti itu. Nah, untuk lebih dalam lagi, Ibu mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang media massa? Media massa apa? Bukan. Media massa itu apa? Media massa Nah, tentang televisi. oh ya, ada HP, ada televisi, ada apa lagi? Komputer. Selain yang elektronik apa lagi? Iya, betul, koran. Apa lagi Ansel? Selain koran apa lagi? Komik, majalah. Ya. Sekarang Ibu tanya Nika, media massa mana yang sering Nika gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Handphone. Kemana-mana bawa handphone. Bahkan saat ke kamar mandi bawa HP, ya kan? Kira-kira ada nggak sih dampak positif dan negatif dari Ada. apa? Dampak negatifnya dapat merusak mata, Oke. Dapat apa lagi? kecanduan, Kecanduan, HP terus. Kalau dampak positifnya? kita bisa mengetahui informasi dari media. Keren. Tepuk tangan dulu. Ini kan semangat kita belajar ya. Oke. Sekarang Ibu mau minta kalian mengamati gambar ini dulu. Ada gambar ini, kemudian ini, dan sudah dilihat? Oke. Sekarang Ibu mau beranjak mengajukan pertanyaan ke masing-masing pribadi. Yukita, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Yang ini, gambar ini apa yang kamu lihat? Ada apa aja nih Yukita? Ini. Gambar ini apa nih? Siapa yang mau jawab ini? Ada. Coba tulis dulu. Di situ ada koran, Heeh. ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter. Betul. Ada koran, ada di sini
fitur dari media sosial. Nah, ini ada orang membuat status ya, lagi capek hidupnya misalnya. Pernah buat seperti itu? Nah, oke, itu pertanyaan satu. Jadi ada berapa jenis media massa menurut kamu? Tadi ada koran, ada HP. Ada berapa jenis? Tiga. Dua. Ya, berarti media massa elektronik dan Media massa cetak. Ya, ulangi lagi. Ada berapa jenis media massa? Dua. Apa saja? Media elektronik dan media massa cetak. Nah, hebat. Media sosial kan media massa tuh ada HP dan sebagainya. Lalu dari media massa HP itu, di HP-mu itu kamu punya media sosial dong? Punya. Nah, kalau punya media sosial, kamu ada media sosial apa aja? Ibu tanya Maria Jennifer. TikTok, Instagram, YouTube, terus apa lagi? WA, banyak ya, hampir ada semua ya. Tidak berat ya HP-nya ya. Nah, Ansel, ada berapa media sosial yang Ansel punya? Banyak apa? Sebutkan dulu 1-2 mungkin. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Google. Ya, banyak ya. Boleh nanti saling follow. Nah, saling mengikuti, ya. Kira-kira kamu pernah enggak mengalami masalah atau pernah enggak kamu melihat dan hadapi dalam bermedia sosial? Ada masalah enggak menurut kamu? Atau kamu lihat permasalahan dari media sosial yang kamu itu ada ini, ada ini? Apa? Apa misalnya? Informasi hoax. Terus kasus-kasus apa lagi? KDRT. Pernah kamu melihat di media sosial? Pernah. Ya. Terus apa lagi yang lagi viral-viral sekarang? Kalau ada seorang siswa murid itu kemarin yang dia jualan itu, Oh iya, dikubur ya itu bisa dibunuh. Ya, mengikuti ya. Ya. Jadi media sosialmu ada viral, ada lewat. Nah, itu dia ya. Jadi banyak masalah yang dilihat atau bahkan mungkin kita ada pernah mengalami masalah dari bermedia sosial. Ya, pernah kena tipu enggak kalian? Pernah Bu, di telepon orang. Ditelepon orang selamat Anda mendapatkan ya, mengaku sama kalau begitu ya. Nah, sekarang kalian Ibu bagi dalam kelompok. Nanti dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi bersama setelah menyimak video ya. Apa mau kelompoknya seperti ini? Oke ya, berarti kelompok 1 itu ada Nika, ada Ansel, Yukita, dan April. Kelompok 2 ada Maria Jennifer, Jun, Kasih, dan Sulis. Oke, sudah siap ya? Nah, kalian akan menyimak video. Nah, video ini kalian akan tonton bersama. Nanti setelah kalian simak dengan serius video ini, kalian diskusikan bersama. Ibu akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, kita simak dulu video ini. Ayo nak, gabung makan malam di sini dengan kita. Sebentar. Miss, mau gantian nggak? Males ah. Gus, habis ini kita mau nonton. Ikut yuk, ada film bagus. Lain kali aja deh. Oke. Terus, ibu aku panas. Bawa apotek ya, beli obat. Nanti aja ya. Ya udah, kalian pergi.
berdiri sendiri? Ada. Oke ya. Jalan sebentar. Nah, Ibu tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan dalam diskusi bersama. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab bersama di dalam kelompok. Silakan catat dulu siapa ketuanya yang diminta mencatat jawabannya. Silakan. Ya. Kalian boleh menggunakan mencari jawaban itu dari sumber-sumber, boleh dari buku, boleh dari internet. Kalau berkaitan dengan video tadi pertanyaannya, tentu kalian masih ingat video tadi menceritakan apa ya. Jadi boleh dari buku, boleh dari internet untuk mendapatkan jawaban. Setelah itu kalian diskusikan menjadi kesepakatan ya. Gitu. Jangan klub mencontek bahasa di internet juga ya. Nah, bisa? Yang ini bisa? Oke. Agak majuin saya biar kayak aku. Gimana? Bisa? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sementara paham? Paham. Oke. Aman ya? Sudah sama mencari ya? Harus gimana? Bisa? Oke, kalau nggak paham boleh tanya ya. Dan semua harus terlibat aktif kerjasamanya biar tidak mengandalkan satu orang. Lalu dalam LKPD ini, pengerjaan ini juga kalian dituntut untuk bisa bernalar kritis ya di situ. Nah, bisa aman? Oke. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, kira-kira sebelum Ibu tunjuk, kelompok siapa yang mau duluan maju? Kelompok siapa? Oke, kelompoknya Maria Jennifer dan kawan-kawan. Silakan. Presentasikan. Oke, silakan kelompok Maria dan kawan-kawan presentasikan hasil diskusinya. Dalam video tersebut ditampilkan situasi di mana individu atau kelompok terpengaruh oleh informasi yang disebarkan melalui media sosial. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena berkurangnya literasi media di kalangan masyarakat, di mana banyak orang tidak memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Penggunaan HP yang benar berdasarkan video mencakup menggunakan aplikasi dan platform media sosial untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Memverifikasi sumber informasi sebelum membagikannya, menggunakan waktu layar secara bijak dan tidak berlebihan, serta menghindari kecanduan sosial. Oke, cukup. Terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk presentasinya. Silakan memulai pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok kita? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ada dari Muka. Perlu tidak kita membagi waktu buat belajar dan bermain HP? Sangat perlu. Karena kalau kita kecanduan megang HP, mata bisa menjadi rusak, lupa dengan sekitar kita. Jadi sangat perlu. Oke, ada lagi dari kelompoknya? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui berita itu benar atau bohong? Agar kita mengetahui berita itu benar atau hoax, kita harus meneliti dulu, kita harus mencari informasi yang akurat, kita harus menyelidiki dari unsur-unsur mana saja berita itu didapatkan. Oke, masih ada lagi mau bertanya?
juga bekerja sama. Ya, oke. Masih ada lagi, silakan tutup. Ya, terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya, silakan. Sekarang silakan Nika dan kawan-kawan presentasikan hasil diskusinya. Yang lain menyimak. Nanti kalau ada pertanyaan setelah mereka presentasi boleh bertanya. Silakan. Selamat pagi semuanya, kami akan menampilkan hasil presentasi kami. Selamat pagi. Baik, dalam video tersebut ditampilkan situasi di mana individu atau kelompok terpengaruh oleh informasi yang disebabkan melalui media sosial. Hal ini terjadi karena kurangnya literasi media kalangan masyarakat, di mana banyak orang tidak memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kemudian apa yang benar berdasarkan video tersebut menggunakan aplikasi dan platform media sosial untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat, memverifikasi sumber. Apa dampak positif dan negatif dari media sosial? Dampak dari positif dari media sosial, yang pertama kita bisa mengetahui berbagai informasi dari berbagai daerah atau luar negeri, dan kita juga bisa mencari informasi atau berkomunikasi dengan orang yang jauh, ya, melalui video call atau telepon. Oke, bagus. Ada dampak itunya? Negatifnya? Dampak negatifnya ialah karena kalau kita menggunakan HP kita bisa kecanduan dan tidak ingat waktu manapun dan kapanpun. Nah, dari diskusi tadi, apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita hari ini? Siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Atau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Oke, silakan kasih. Pelajaran tentang hari ini yaitu tentang berbagai jenis media massa. Terdiri dari media cetak dan elektronik. Dengan belajar ini, kita dapat mengetahui apa sih dampak positif dan negatif dari media massa tersebut. Nah, dari materi diskusi tadi, kita dapat mengetahui pentingnya bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam penggunaan media massa. Bersikap bijak dalam menggunakan HP, tidak mudah menyebarkan berita hoaks, atau kita harus mencari informasi dulu dari mana sih berita ini didapatkan, dan kita juga harus mengecek dulu berita itu akurat atau tidak. Nah, hanya sekian dari saya, Bu. Oke, bagus sekali. Hebat, mantap. Tangan. Yang lain? Bagaimana? Sama? Sama. Oke, baiklah. Nah, Ibu mau meneguhkan kita dari kesimpulan kita hari ini. Kita belajar hari ini dari mulai pertama kegiatan awal sampai pada kita presentasi LKPD tadi, ya. Itu. Jadi jenis media massa, benar dikatakan kasih tadi, ada berapa tadi? Dua. Ya, ada media cetak dan media elektronik. Kalau media cetak itu diperoleh dari jurnalis, orang yang menulis, ada gambar, foto, ya benar ya. Kemudian kalau media elektronik, ya melalui perangkat elektronik seperti yang kita gunakan hari-hari adalah HP. Nah, itu ya. Dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah apa sih pengertian media massa? Media massa adalah sarana komunikasi untuk menjangkau audiens yang luas, ya, seperti tadi contohnya media elektronik, ada televisi, surat kabar, ya. Fungsinya untuk menyampaikan informasi benar yang dikatakan disimpulkan teman kita tadi, mendidik masyarakat, menghibur, mempengaruhi opini publik, ya. Kemudian apa pentingnya kita bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa? Kritis berarti membedakan mana yang benar, mana yang salah, kan? Mana berita bohong, hoax, ya, atau berita yang benar-benar asli, ya, benar kebenarannya, ya. Selain itu, di tengah banjirnya informasi yang sekarang luar biasa masuk itu, ya, ke dalam media sosial kita, perlu ada bentuk yang tepat dalam kaitannya sikap kita menentukan
positif dan negatif tadi, ya. Jadi ada positif dan negatifnya. Bertanggung jawab berarti ada dasar dan pertimbangan yang sesuai dengan nilai moral, nilai agama, ajaran gereja Katolik. Sekaligus dapat dipertanggungjawabkan baik secara pikiran maupun secara konkret atau secara nyata. Ya, gitu. Pengaruh media massa ada positif, ada negatifnya. Positifnya tadi mempermudah manusia dalam segala hal, seperti mengerjakan tugas, ya kan? Sering nggak mengerjakan tugas kalau PR di rumah pakai HP? Sering. Dan pekerjaan lain, orang-orang bekerja banyak dibantu dengan laptop, termasuk ibu, ya kan? Laptop yang ibu gunakan untuk kalian mengajar adalah laptop, ya kan? Kemudian segalanya bisa dilakukan secara cepat, mudah. Cari semuanya muncul kalau di internet, ya kan? Video call tadi, dalam diskusi tadi bisa video call. Dari luar negeri, Australia video call dengan kita di Sintang, misalnya kan? Nah, itu. Dan lain-lain, ya. Kemudian menciptakan solidaritas sosial. Kalau ada yang kena sakit dan sebagainya perlu bantuan, ada sumbangan, biasanya kan digerakkan itu. Memberi informasi yang mendidik dan berguna. Mampu mendekatkan manusia, terutama relasi dan pikiran. Dampak negatifnya menggambarkan kesejahteraan yang diukur dengan materi, kemudian waktu terbuang, main HP terus tadi kan dalam diskusi kalian kan, iya. Kecanduan, gak ingat apa-apa, makan pun gak terasa lapar, di kamar mengurung diri terus, ya. Kemudian bahkan tayangan-tayangan pornografi, kekerasan, tadi ada menyinggung KDRT, ya. Terus ya pembunuhan, horor itu ya. Nah, itu. Komunikasi antar pribadi dalam keluarga menjadi berkurang. Tadi itu kalau negatifnya yang jauh menjadi dekat, yang mendekat menjadi jauh. Dalam keluarga ya, maksudnya ya, asik semua dengan HP. Tidak ada yang ingat berkomunikasi. Saat makan pun pegang HP, ya. Jadi kesimpulannya adalah media massa memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Namun tidak semua informasi yang disajikan dapat dipercaya sepenuhnya. Oleh karena itu penting bagi kita semua, kamu, ibu, dan semua orang yang menggunakan media massa itu, ya, untuk memiliki sikap kritis dalam mengkonsumsi informasi. Kemudian bertanggung jawab dengan dalam kita menyebarkannya. Harus berani tanggung jawab. Kalau ditanya kebenarannya kita tidak tahu, berarti kita menyebarkan berita bohong. Jadi itu kesimpulan dari materi kita, ya. Nah, dari diskusi kelompok tadi, apa yang kalian rasakan dalam kalian berdiskusi tadi? Ada kesulitan tidak? Tidak. Karena kompak, karena bekerja sama. Oke. Dari materi tadi, adakah penting nggak sih untuk kehidupanmu ke depannya? Penting kenapa? Karena mengajarkan kita tentang apa? Tentang cara penggunaan kita dalam menggunakan HP, dalam menggunakan media sosial. Ya, betul. Kalian senang tidak berdiskusi, berdinamika bersama teman-teman sekelompok tadi? Oke, karena semuanya terlibat aktif. Jadi tidak membiarkan satu sama lain. Kita ice meeting dulu supaya tidak ngantuk, ya. Kita ngantuk belum? Belum. Tapi kita biar lebih semangat lagi ya. Nah, kita lagu Saya Tahu Sadar Siap. Lagu ini dimodifikasi dari Kalau Kau Suka Hati. Nah, itu ya. Jadi dia saya tahu sadar siap melakukan, tapi pakai gerakan, ya. Jadi saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap sadar. Saya tahu sadar siap melakukan. Cepat. Saya tahu sadar siap melakukan. Saya tahu sadar siap melakukan.
bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media sosial kita, fitur-fitur yang ada di HP kita tadi kan. Berarti apa yang harus kita sadar? Menyadari bahwa tidak jangan mudah untuk kita menyebarkan berita-berita yang belum tahu kebenarannya. Bersikap tahu benar kritis kita untuk menggunakan media itu dengan bijak, ya kan? Oh, ini tidak benar nih kalau saya seperti ini. Apa-apa saya posting misalnya, ya kan? Nah, itu. Jadi ada maknanya lagu itu tadi. Saya tahu, sadar, siap melakukan. Nah, ya. Oke. Nah, jadi sekarang Ibu minta kalian membuat komitmen atau niat namanya ya, dalam bersikap kritis terhadap media massa. Coba Ibu tanya Kasih mau buat komitmen tentang apa dalam bermedia massa? Saya akan membuat inspirasi dan membagikan ayat-ayat kitab suci di media sosial yang saya miliki. Wah, mantap, keren. Siapa lagi ya? Ada yang mau? Saya, Bu. Oke. Saya akan mengatur waktu untuk bermain HP. Contohnya di pagi hari saya tidak main HP, dan sepulang sekolah baru saya akan main HP. Terus sore malamnya bagaimana? Sore sekitar setengah jam saya main HP, dan malamnya sebelum tidur saya juga main HP. Oke, bagus. Harus benar-benar diatur ya. Yang lain bagaimana niatnya? Apa yang mau dilakukan yang paling sederhana? Mengatur alarm jam main HP, Bu. Ya, mengatur jam main HP. Tapi nanti bila perlu kita ketik bersama nanti komitmen-komitmen kita ya. Dan itu adalah bagus untuk kita mengelola waktu kita supaya tidak habis dengan media sosial kita, media massa kita ya. Begitu. Oke, baiklah. Kalian akan mengerjakan soal sumatif ini. Ibu menggunakan media belajar itu dengan quiz dari Wordwall. Jadi kalian bisa mengisi di situ. Silakan diisi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Ada 10 soal. Silakan. Sudah semua menyelesaikannya? Sudah. Seru tidak mengerjakan soal dengan ini, media Wordwall ini? Seru. Biasanya kalian mengerjakan soal di apa? Lewat YouTube, di-share dengan Google Form, ya kan? Oke. Pernah menggunakan ini sebelumnya? Ada salah benar poinnya kelihatan kita, terus waktunya ada ya. Ini pelajaran model media yang kita gunakan dengan media Wordwall. Harapannya kalau sudah seru, hasilnya juga bagus. Proses kita hari ini, kalian sudah terlibat aktif dalam pembelajaran kita. Minggu depan kita akan belajar tentang bersikap kritis terhadap ideologi yang berkembang dewasa ini. Masih tentang bersikap kritis, tapi materinya adalah tentang ideologi ya. Lalu untuk tugas kalian di rumah, kalian baca-baca dulu materi untuk persiapan minggu depannya. Jadi paling tidak kalian ada bekalnya dulu terhadap materi yang akan Ibu ajarkan ya. Gitu. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta Ansel pimpin doa. Duduk, silakan. Sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan,
Tuhan pada hari yang cerah ini yang telah selesai kegiatan pada hari ini. Sekarang kami akan pulang ke rumah masing-masing. Maka dalam perjalanan nanti kami dapat